Oke teman-teman penangkap sinyal, sekarang kami sudah berada di tempat terakhir dari petualangan hari ini, yaitu situs bisa dibilang keramat Pasir Salam. Nah, ada apa di Pasir Salam ini? Kita lihat di atas nanti, karena di sini pun sudah terasa sangat nyetrum. Udah mulai dari bawah ke atas ada listrik-listriknya gitu. Lalu di atas katanya sih orang-orang suka datang untuk mencari pusaka. Yuk kita lihat. Di titik ini merinding dan langsung nyelak. Di sebelah sana kayak ada yang nungguin dan berbadan besar. Lalu nyelak dan sensasi rasa seperti ini tuh mirip dengan salah satu tempat yang pernah saya kunjungi, sama dilatari juga dengan ini pohon bambu. Itu bikin merinding. Ternyata di situ ada portal. Yuk kita lihat betul atau enggak. Betul. Pusing sekali di sini. Mudah-mudahan charging ya. Di belakang sana juga pemandangan gunungnya bagus banget. Bagus dong. Tanggapinya 19 tadi. Ini berapa? 8 ini 7. 8. Oke, jadi teman-teman penangkap sinyal, di tempat sebelumnya mungkin batuannya biasa aja. Di tempat sebelumnya itu Curug Cisanti, beda sinyal. Di sana mungkin kita tidak mencari lebih ke batunya, tapi apa yang ada di dalam air seperti itu. Nah, di sini pulangnya kita charging badan lagi, mengikuti sinyal yang katanya di tempat sini itu banyak kejadian-kejadian aneh seperti itu pada yang jaganya. Makanya kami penasaran dan mampir di sini dulu. 114, 115. Sepertinya saya melihat simbol di sini, kayak kupu-kupu. 18. Kayak kupu-kupu. 122. Iya, batu-batu kayak gini mah ini kayak kunci-kunci buat ngebuka portal gitu loh. 123. Mau duduk bersama dulu di sini yuk. Yuk. Oke. Santai aja ya, kita duduk aja di sini. Tapi banyak semua. Kita mah baru kali ya di sini, jadi kerasa banget. Apalagi kalau buat teman-teman penangkap sinyal semua yang sensitive force, pasti ada getaran listrik sedikit aja juga kerasa banget. Ini 100-an lebih, langsung anginnya. Tapi biasanya kalau kita ke tempat berportal kayak gini, angin dan yang jagain tuh tiba-tiba langsung jagain. Siapa tahu merespon, karena mereka juga takut sih kalau misalkan si portalnya langsung kebuka lagi bukan di jam waktunya mah. Yang saya rasakan sih soalnya batu ini gede banget ya, ada sambungannya. Duh, telinga tiba-tiba pekak banget, kayak ada suara nyanyi di dalam. Jongi. Kurang lebih begitu. Jadi sambutannya hangat, klasik, tapi serem. Saya pernah ngalamin kejadian kayak gini waktu itu di Malang. Waktu itu tuh di salah satu hotel lah ya. Di bawah si hotelnya itu ada batu yang dikeramatkan, bahkan dibuatkan semacam saung kayak gitu. Dan kamar saya tuh bertepatan sekali dengan batu tersebut, letak batu tersebut. Ketika saya tidur di kamar itu, diganggu semalaman, dan si batunya kan memang minta didatangi. Saya datang ke sana. Lalu ketika bersama dengan 2 teman saya melakukan hal seperti ini juga, nah tiba-tiba dari pohon bambu angin tuh, dan ada suara kayak kodok-kodok terus, tapi kayak bukan kodok tapi semacam suara alat. Anginnya makin besar lagi, sama tepat kayak gitu. Jadi juga kita ngedengar suara kodok, hanya mungkin itu kodok betulan, tapi kita cari lagi nanti ke atas sana ya.
sebelah sini kelihatan. Ini kayak memungkinkan seandainya kita kuat mah bisa dilihat gerakan sini. Open. Kayak peti gitu buat di nih sebelah sini. Terlalu sini ada cagak di sini dong, kayak batu ini teh bisa dan sempat dibuka tapi dilem nih. Hanya berhubung usianya mungkin udah berapa jadi udah merekat juga. Tuh. Ya. Hati-hati. Gitu paling Atisa kalau ini mah ya buat teman-teman penangkap sinyal yang daerah sini mungkin ini wilayahnya agak dibersihin buat sering-sering nongkrong di sini sambil serap-serap energinya kayaknya bagus. Ini dibersihin juga gitu ya. Iya, iya, Bang. Jadi teman-teman penangkap sinyal, saya punya teman makam ibunya itu ada di salah satu tempat yang juga berportal seperti itu. Nanti saya cross check ulang ke beliau, siapa tahu memang di sini. Kalau nggak salah ini tuh wilayah Ciparai kan? Asep. Ya, iya. Ciparai ini tuh ya ini Ciparai kan? Ya kalau nggak salah dia juga mamahnya tuh dimakaminnya tuh di Ciparai. Gitu. Siapa tahu memang connect sana. Yuk kita coba cek yang di sebelah sananya. Pertanyaan yang sama teman-teman penangkap sinyal, kenapa batuan anomali itu banyak sekali dijadikan makam di sekitarnya? 75 Kalau di sini. kalian tahu jawabannya, butuh clue juga sih, tapi tolong dong komen di sini. Silahkan. Wah, ini tiba-tiba besar lagi. Ini 80. 89. Anginnya tiba-tiba gegelebugan, tiba-tiba membesar. Aja dulu ya ke tempat yang pengalaman di sana, dicek sedikit aja. Kalau enggak kita balik lagi ke batu yang bersama, serap energi. Setelah selesai kita bisa istirahat dulu sejenak mungkin. Iya. Yuk. Emang ada yang aneh nggak sih? Ya, dari tadi saya rasakan tiap kita ketemu dengan batu yang beranomali ada perubahan angin ya, anginnya kencang, semakin kencang gitu. Terus tiba-tiba kita menjauh kecil lagi gitu. Jadi kayaknya teh kalau misalnya kita ke tempat yang benar gitu ya, yang dimaksud dari apa diadakannya tempat ini, tiba-tiba anginnya gede gitu ya. Yeah. Kalau misalnya salah belok kayak sekarang, kita cuma pengen lihat ke sana, tiba-tiba anginnya kecil lagi Yeah, gitu yeah, ya. betul. Makanya tadi pas, Sebagai penanda atau gimana tuh? ya bisa jadi sinyal. Yuk. Sinyal kita jadi jalurnya harus pas gitu. Supaya lebih jelas lagi itu sinyal-sinyalnya gitu. Itu bisa jadi takut juga kita ngambil batuan di sini yang sama mereka dijaga juga, mungkinnya bisa jadi gitu ya. Jadi supaya ini tetap terjaga gitu. Jadi tidak ada tangan-tangan jahil yang memanfaatkan dan merusak tempat ini, terutama ya batu-batu yang beranomali gitu. Betul-betul dijaga oleh leluhur-leluhur kita gitu. Tempat sebelumnya sih kayaknya di sini juga dulunya memang musolanya daerah sini gitu. Jadi orang datang ke sini tuh bisa dibantu untuk akselerasi hingga akhirnya ke tingkat tilem.
untuk wilayah daerah sini dan sekitarnya, dibantu dengan energi-energi dari gunung yang yang menjaga memagari tempat ini juga, kayak gitu rasanya. Apinya tiba-tiba besar sekali, teman-teman, kena sinyal. Kayaknya ada pihak-pihak tertentu yang nggak suka kita ngebuka sinyal di sini ya. Kita ditantangin asli ini sama angin. Tadi ternyata kita datang ke sana salah, diem. Kita datang ke sini dan sedikit bercerita tentang tempat di sini yaitu musola, langsung dong gitu. Makanya salah satu tempat yang cara menganggarkan tempat mah ya beginilah sebenarnya, jadikan makam. Karena jika tempat ini dijadikan bersih dan tempat piknik-piknik, nanti banyak orang-orang yang jadi sehat dan kuat dan sakti kayak itu titik nol. Ya, nah asalnya mah dulu terasa teh di sini susunannya nggak kayak gini. Jadi si batuannya tuh ada kayak ada petunjuk batu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus kita harus tempat-tempat tertentu untuk dibersihkan dulu, kemudian diakselerasi, dan kuncinya ada di batu yang pertama tadi itu, jangan sampai kelewat. Ya. Jadi ada di sini itu teman-teman penangkap sinyal semuanya. Artinya di sini titik ininya teh dan kayaknya teh batu seperti itu teh masih ke bawah, itu teh kalau digali teh masih ke bawah banget. Karena di sini titiknya pilih mau latihan moksa gitu. Latihan moksa. Tuh, kayak keberatan aja. Pinggir-pinggir mah nggak ada angin loh, serius. Coba deh lihat sekitarnya. Orangnya baru kali ini mungkin yang tahu ya. Ya ada yang tahu. Ada yang membrot. Ada yang membrot ya. Ada hubungan lagi nggak dengan kita kan ke Cisanti ke titik nol gitu, teh dengan titik nol di sini kumaha? Beda kisah. Beda kisah. Beda kisah ini mah. Maksudnya Ini mah tempat titik untuk wilayah sini aja. Harus kemana dan sebelah mana? Dia bilang kayak gini, saya nggak mati, kalau nyari kuburan saya nggak bakalan ada, gitu. Tapi ada ciri, kalau kamu mau main ke sini, mana ini? Mana? Ya, Yang pohon. mana? Pohon? Pohon yang tidak bergerak ini? Pohon yang nggak bergerak ini? Itu yang gede. oh itu Oh, pohon hitam itu tuh. Oh. Mungkin sinyal seperti apa yang Pertama datang ke sini sinyalnya aneh, kayak merasakan di dalam sana tuh di pohon itu pernah ada yang nyimpan unsur bebatuan gitu ya, nyimpan unsur bebatuan yang bisa mungkin nggak, fungsinya mah kayak ngelindungin daerah ini juga sih, tapi suka ada orang yang pengen aja ngambil gitu. Sebetulnya mah masih bisa diambil, tapi mendingan tetap ada di sana ya, iya mendingan tetap ada di sana. Terus jadi sedikit belok fokus gitu ya, bukan gagal, belok fokus. Di sana ada gunung tuh ya, bentuknya aneh. Si gunungnya sendiri juga kayak semacam ngasih energi ke sini teh. Tepat di sebelah A berdiri, Atisa berdiri ada makam, di sana teh. Ya, di Patilasan juga. nggak tahu makam siapa sih, yang pasti ada makam. Nama gunungnya Gunung Mandala Haji. Gunung Mandala Haji. Iya. Mandala Haji. Terus lanjut. Ya di sini mah mungkin nggak sekenceng di tempat yang tadi ya, jadi mau kayak apa ya, kayak tempat kita nyerap energi dari sana dan
mengambil wujud dari teknologi-teknologi yang ada disebar di sekitar sini gitu. Ini mah jatah teman-teman penangkap sinyal yang lain mungkin ya kalau mau ceritain titik ini. Kami mah sudah cukup kayak segitu aja. Nah, dikejar lagi kan. Yuk balik lagi. Oke teman-teman penangkap sinyal semuanya, demikian petualangan kita hari ini di daerah Cisanti dan juga di daerah Pasir Salam. Menarik sekali ya, di Pasir Salam ini kita tadi sedang membicarakan kondisi batuan di sana dan sinyal-sinyal yang kami dapatkan. Kemudian tiba-tiba angin kencang. Lalu setelah kami selesai dan turun, udah anginnya juga berhenti. Ini tuh closing acara kita hari ini ya. Teman-teman penangkap sinyal di rumah semuanya bisa komen di bawah ini kalau misalkan kalian juga mendapatkan sinyal dari setelah menonton tayangan kami ini ya. Gitu. Ada kesan-kesan terakhir mungkin dari Atisa dulu deh. Bintang tamu kita hari ini. Sangat menarik, banyak menemukan pengalaman baru dalam perjalanan hari ini. Banyak pesan-pesan yang bisa saya ambil, termasuk pesan-pesan atau gejala-gejala yang disampaikan oleh alam. Ya pada dasarnya banyak pengalaman yang saya dapat pada hari ini, bahkan ini menurut saya suatu pengalaman yang sangat berharga gitu. Ya mungkin cukup sekian. Oke, Kang Ed. Yang saya dapat sih ya satu, kalau bikin janji tepati pada siapapun gitu ya, baik kepada sesama manusia dan sama makhluk Tuhan lainnya, karena ya kita tidak tahu kondisi mereka seperti apa ya. Kita sebagai tamu yang ini berjanji bertemu gitu ya, apa-apanya seperti apa kita tidak tahu ya. Begitu ya. Tadi kan baru satu loh. Lanjut. Oh lanjut aja. Oke Kang Prana. Kalau saya sih dari awal penelusuran banyak yang didapat, istilahnya mah hikmah dari perjalanan ini tuh menuju kepada diri pribadi masing-masing. Jadi semacam pembelajaran untuk pengalaman dari sisi seperti tadi Kang R, dari sisi waktu, ketepatan. Ya kita sebagai tamu harus mengikuti aturan atau adab yang ada. Itu buat pembelajaran atau introspeksi buat diri sendiri. Kalau itu Info. Saya mau cuma nambahkan, mungkin dari tadi dari Kang R, Kang Prana, dan Kang Tisa, saya mau tertarik dengan titik nol itu. Gitu. Itu luar biasa maknanya gitu. Mungkin untuk panjang lebar harus ada season khusus ya. Iya, mungkin. Jadi tadi di Cisanti juga titik nol Citarum ya. Iya. Titik nol Citarum. Baru pertama dari petualangan kita dapat titik nol. Itu yang betul-betul ya. nol dari batu. Biasanya kan 1, 2, 3 gitu ya. Sekarang dapat nol dan itu luar biasa sekali, jarang ya kayak gitu. Iya. Dan dalam sekali maknanya gitu. Itu luar biasa itu. Untuk mengingatkan lagi Iya. diri sendiri. dan Mungkin tadi juga dari- ada batuan di sini yang sampai anomalinya sampai 0 ya. Iya. Iya. Itu udah bagus. Oke. Ya, petualangan kita kali ini sangat menarik teman-teman penangkap sinyal di rumah. Untuk mengikuti petualangan kami berikutnya, maka jangan lupa untuk subscribe, like, Like. and comment. Komen. Sampai jumpa di petualangan kami berikutnya.